Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik juga Bu. Alhamdulillah. Nah, Bu Ella, Ya, Pak. ini kan jadwal kita hari ini ya Bu, sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, saya mengadakan supervisi. Betul ya Bu? Benar, Pak. Nah, jadi ini ada beberapa aspek nih yang mau kita supervisi sebenarnya ya. Ada aspek mendengarkan aktif, kemudian ada membuat pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan coach ya. Iya, Pak. Memberdayakan coach. Jadi aspek yang mana nih yang mau diamati ya Bu? Saya lebih minta pengamatan di membuat pertanyaan berbobot, Pak. Begitu ya Bu. Jadi menurut Ibu di pertanyaan berbobot, kira-kira menurut Ibu bagaimana kira-kira tentang pertanyaan berbobot yang sudah Ibu lakukan rupanya selama ini? Nah, itu dia, Pak. Selama ini kan saya ini mengalami kesulitan, Pak, dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi di sini begitulah, Pak, saya ingin diamati. Oh, begitu. Oke Bu, kalau begitu baiklah ya. Mudah-mudahan nanti perkembangannya semakin baik ya. Jadi tujuan kita supervisi kali ini kita sepakati dulu ya Bu. Nah, saya akan mengamati pertanyaan berbobot Ibu, bagaimana membuat pertanyaan berbobot, dan kemudian juga tujuan kita tentu nanti Ibu menghasilkan atau mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan standar. Kira-kira begitu ya Bu? Iya, Pak. Nah, oke Bu. Untuk itu silakan Ibu dilakukan prosesnya. Baik, Pak. Bu As, sama Bu As. Assalamualaikum Bu Ella, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu As. Selamat pagi, jumpa lagi kita nih ya. Iya Bu, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Bu As gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik, dan tetap semangat. Oke, baik ya Bu. Begini kan Bu, Ya Bu. tujuan saya ingin datang ke sini Bu, ingin menceritakan ada sedikit permasalahan saya tentang kedisiplinan siswa saya Bu. Oke, berarti topik pembahasan percakapan kita kali ini tentang disiplin positif siswa ya Bu? Iya Bu. Oke, yang ingin Ibu dapatkan dari pembahasan kita ini kira-kira apa ya Bu? Yang ingin saya dapatkan ketika nanti kita siap membahas ini, saya mempunyai inisiatif atau solusi untuk mengatasi masalah kedisiplinan siswa saya ini Bu. Baik Bu, kalau begitu silakan Ibu ceritakan lebih lanjut biar saya pahami. Kan gini, di kelas saya itu kan Bu, sebelumnya saya sudah mengadakan kesepakatan kelas dan masih ada beberapa siswa yang belum bisa melakukan atau melaksanakan kesepakatan kelas itu Bu. Contohnya mereka masih sering tidak masuk sekolah tanpa izin, tanpa surat pemberitahuan dari saya. Dan saya kan sebagai guru tentu dong saya mau menjalankan proses pembelajaran ini tidak sampai sama anak yang tidak hadir itu Bu. Sementara saya ingin membuat mereka, anak didik saya ini tahu bahwasanya pembelajaran saya buat ini sudah pembelajaran memerdekakan siswa, belajar merdeka kan Bu, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau anaknya tidak datang kan tidak sampai apa yang saya ingin capai Bu. Benar ya Bu, mulia sekali hati Ibu. Tadi seperti yang Bu bilang, Ibu mau menerapkan nih filosofi Ki Hajar Dewantara ya, yang pembelajaran berpusat pada siswa, begitu ya Bu? Iya Bu. Oke. Baik Bu, sebelumnya saya izin bertanya nih ya, kira-kira menurut Ibu,
Kira-kira menurut Ibu, apa nih yang dimaksud nih atau pemahaman Ibu tentang disiplin positif khususnya untuk siswa? Disiplin positif untuk siswa itu kan Bu, biar mengarahkan siswa itu bisa lebih tahu apa-apa peraturan yang telah disepakati, karena peraturan yang kami sepakati itu berasal dari siswa juga, seperti datang jangan ketinggalan, di sekolah berbusana rapi, terus di kelas itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, seperti itu Bu. Baik, tadi ada Ibu sampaikan disiplin positif itu Bu, salah satunya nanti saya akan membuat kesepakatan kelas. Nah, untuk kesepakatan kelas, langkah-langkah apa Bu yang bisa Ibu ambil untuk membuat kesepakatan kelas ini? Langkah-langkah yang pertama sekali saya membuat musyawarah kelas untuk menyepakatin apa kesepakatan kita bersama-sama. Anak-anak itu saya beri kesempatan memberikan pendapat mereka, bahwasanya kalau seperti yang membuang sampah itu, siapa yang setuju tidak boleh membuang sampah sembarangan, mereka setuju semua. Siapa yang setuju kalau di dalam kelas itu harus rapi, sama sekolah busananya harus rapi, setuju. Tapi kalau yang tidak hadir ini kan Bu, tidak ada saya berikan hukuman atau sanksi, bahwasanya kok mereka tidak hadir itu kenakan sanksi. Dahulu pernah sih orang itu bilang kalau di kelas yang lain sebelum saya pegang, mereka bilang kalau tidak datang itu Bu kena denda sama gurunya, membayar main uang kas sama saya tidak ingin ada denda-denda seperti itu. Saya ingin anak-anak itu lahir dari hatinya, bahwasanya belajar itu perlu, datang ke sekolah itu pasti dapat ilmu gitu Bu. Wah, baik sekali berarti nih Bu Herani sudah menerapkan budaya positif ya. Bu As. Ya, Bu As ya, mohon maaf. Bu As sudah baik nih ya dalam pembentukan ininya ya budaya positifnya. Yang pertama tadi saya dengar sudah membuat disiplin positif terhadap siswa. Kemudian sudah membuat kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga tadi sudah ini ya Bu, sudah menghilangkan tentang hukuman, punishment di sekolah Ibu ya. Oke, ya. Setelah itu Bu, setelah Ibu menerapkan langkah-langkah atau poin-poin rencana aksi Ibu tadi, kira-kira gimana hasilnya Bu? Bagaimana hasil yang Ibu capai? Hasilnya yang setelah saya lakukan itu berapa sebulan ini kan Bu, memang anak-anak itu tampak perubahannya, terutama dalam segi pakaian ya kan Bu, kerapian. Mereka sudah tidak ada lagi pakaian yang laki-laki itu tuh keluar-keluar, sudah tidak ada lagi namanya membuang sampah siap jajan itu dibuang sembarangan, harus dibuang ke tong sampah. Ada Bu manfaatnya, tetapi yang masih jadi masalah saya itu mereka masih mau tidak hadir ke sekolah tanpa ada pemberitahuan sama sekali Bu. Oke, untuk menindaklanjuti tadi yang seperti yang Ibu bilang, masih ada tidak mengabari kalau misalnya tidak hadir ke sekolah. Nah, ini berhubungan dengan mungkin pertanyaan saya yang berikutnya Bu As ya. Kira-kira nih Ibu butuh dukungan dari siapa saja nih untuk menerapkan yang ingin Ibu capai tadi? Nah, ini dia Bu. Mungkin saya perlu dukungan dari kepala sekolah untuk menindaklanjuti bahwasanya ketika anak tidak hadir di sekolah itu harus membuat perjanjian sama kepala sekolah atau dengan Bu, wali murid Bu, orang tua murid. Saya belum ada melakukan seperti itu Bu, belum pernah saya bilangkan sama orang tua murid bahwasannya anaknya itu kenapa tidak datang ke sini, tidak hadir itu kenapa gitu Bu. Berarti baik ya Bu, berarti ini langkah selanjutnya yang akan Ibu ambil seperti yang Ibu ceritakan tadi. Berarti Ibu akan berkoordinasi dengan sekolah, kemudian berkolaborasi dengan guru-guru dan berkoordinasi juga dengan wali siswa atau wali murid ya Ibu. Baik sekali ya Bu Asmu ya. Hatinya sangat mulia nih. Semoga nih saya doakan nih kegiatannya berjalan dengan baik. Pertanyaan saya yang terakhir ya Bu, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan nih Bu dari kegiatan
percakapan atau pembahasan kita kali ini? Yang bisa kita simpulkan yaitu kurang kolaborasi saya, Bu, kepada kepala sekolah dan orang tua. Dan mungkin satu lagi, Bu, saya ingin jadi lebih, wawasan saya lebih terbuka, Bu, mengenai kedisiplinan ini. Mudah-mudahan depannya saya aplikasikan lagi ke depannya, Bu. Baik, saya doakan ya Bu As, mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan hal positif, budaya positif, disiplin positif di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Bu As. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Baik, Assalamualaikum Bu As. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Ella. Ya Pak. Bu Ella, saya tadi Ya, Pak. sudah mengamati bagaimana Ibu melakukan proses coaching terhadap CGP Ibu di sekolah. Nah, saya melihat banyak hal yang sudah Ibu lakukan, bagaimana proses coaching itu berjalan. Kalau menurut Ibu gimana kira-kira tadi perasaan atau penilaian Ibu terhadap proses coaching yang baru dilakukan? Baik Pak, biasanya nih Pak, perasaan saya itu sedikit khawatir karena memang saya kan awalnya kesulitan dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Tapi alhamdulillah saya merasa ada sedikit perkembangan baik di sini Pak dalam hal membuat pertanyaan berbobot tersebut Pak. Begitu ya Bu. Bagus Bu. Jadi memang saya juga tadi sudah mengamati. Ternyata Ibu Ella ini memang bagus-bagus pertanyaannya kok ya. Menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada CGP itu sangat berbobot ya. Dan mudah-mudahan ini kemampuan ini nanti terus bisa dikembangkan. Nah, lantas, tapi walaupun begitu saya kepingin tahu juga nih, kenapa Ibu bisa menilai bahwa sudah ada perkembangan saat ini Bu? Baik Pak, selama ini kan Pak pertanyaan saya ini tidak memantik nih sama teman yang saya tanyakan. Kemudian saya agak kesulitan dalam membuat hal kata kunci Pak. Jadi ya membuat pertanyaan itu menjadi tidak berbobot. Tapi di sini saya sudah mulai Pak memahami, menulis atau menerima hal-hal kata kunci tersebut. Gitu. Iya Bu, nah, makasih ya. Saya lihat memang tadi banyak perkembangan. Saya lihat kata-kata kuncinya juga sudah digunakan dengan baik oleh Ibu Ella waktu proses coaching. Lantas Bu, saya juga tadi kan mengamati Bu, sepanjang proses coaching. Jadi saya juga mencatat nih beberapa hal tentang proses coaching yang Ibu lakukan. Nah, izin nggak Bu, saya mau menyampaikan hasil pengamatan saya. Silakan Pak, dengan senang hati. Oh, baik Bu ya. Jadi Bu Ella, setelah saya amati tadi proses coaching yang Ibu lakukan sudah sangat bagus secara umum. Terutama poin atau bidang kompetensi yang memang kita amati tadi, yaitu membuat pertanyaan berbobot. Saya melihat pertanyaan-pertanyaan Ibu yang disampaikan ke CGP sudah sangat bagus dan memantik betul ya, memantik CGP untuk memberikan jawaban-jawaban yang positif ya. Juga tadi saya lihat sudah ya, intonasi Ibu juga menyampaikannya sudah sangat bagus sehingga itu mengesankan suasana yang positif ya, yang akrab di dalam proses coaching tersebut dan menganggap sebagai kemitraan dengan coachnya atau dengan CGP-nya. Akan tetapi saya juga mencatat nih Bu Ella hal lain. Boleh nggak saya sampaikan ini Bu Ella? Silakan Pak. Jadi ada juga nih yang kira-kira yang perlu dikembangkan Bu Ella ya. Nah, jadi saya melihat tadi ketika Ibu membuat pertanyaan mengenai langkah-langkah, yaitu langkah-langkah proses pembuatan kesepakatan kelas ya. Nah, jadi mungkin bisa kalimatnya menjadi lebih fleksibel Bu ya. Nah, misalnya Bu As. Iya Pak. Misalnya ini loh, misalnya Bu As. Masih sama Bu Ella ini. Nah, misalnya Bu As,
seperti itu ya. Apakah sebentar Bu As. Nah, misalnya Bu Ella ya, Bu Ella ini. Nah, Ya Pak. nah, misalnya Bu As begini, apa yang kira-kira sih yang sudah Ibu lakukan selama ini mengenai pembuatan kesepakatan kelas ya? Nah, jadi itu kayaknya kalimatnya lebih fleksibel ketimbang kalau kita buat apa langkah-langkah Ibu membuat kesepakatan kelas gitu kan, kayaknya kaku kali ya Bu. Nah, jadi kalau kita memantik CGP, kira-kira nih Bu selama ini apa sih yang sudah Ibu lakukan terkait kesepakatan kelas, pembuatan kesepakatan kelas dengan murid-murid Ibu di kelas. Nah, itu satu ya Bu. Mungkin nanti Ibu bisa kembangkan itu ya. Nah, kemudian dalam hal ini ya Bu, dalam hal menyampaikan butuh dukungan ya, menanyakan butuh dukungan. Mungkin juga bisa nanti kita kalimatnya lebih lebih jelas gitu, lebih rinci. Nah, Ibu nih, Bu As kan tidak bisa kerja sendiri ya untuk mensukseskan cita-cita Ibu atau tujuan Ibu supaya program Ibu itu berjalan dengan lancar. Nah, Ibu kan bisa mungkin butuh dukungan nih dengan orang-orang di sekitar Ibu ya, supaya bisa proses pembuatan kesepakatan kelas itu bisa berjalan lancar, nanti diterapkan di kelas juga bisa berjalan dengan sukses. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi lebih barangkali hanya memperbaiki kalimat saja Bu, nggak masalah. Jadi nanti mudah-mudahan ini bisa dikembangkan ke depannya. Menurut Baik, Pak, Ibu gimana? kasih. Menurut Ibu Bener gimana? Pak, Ya. bener Pak, yang Bapak sampaikan tadi ada benernya, karena memang tadi saya juga melontarkan atau mengucapkan kalimat tersebut memang agak kayaknya kurang pas gitu. Ya, Terima kasih masukannya Pak. Nggak apa-apa Bu, itu barangkali hanya sekedar apa saja ya, nanti bisa diselaraskan aja ke depannya ya Bu ya. Baik, Oke Bu, Pak, terima kasih Bu. Jadi menurut Ibu ya, kira-kira apa nih dari hasil percakapan kita ini yang bisa Ibu simpulkan ini dari hasil percakapan kita ini? Baik Pak, kesimpulannya apa ya Pak? Kayaknya saya harus lebih berlatih nih Pak, berlatih lagi, memahami kata kunci, kemudian membuat pertanyaan berbobot dengan hal-hal dari kata kunci tersebut. Saya berlatih lagi nih Pak, kayaknya seperti itu Pak. Oh, bagus, semangat aja Bu, semangat. Jadi memang ya Pak. Tetap harus kita berlatih, walaupun sudah baik, tetap latihan itu tidak boleh ditinggalkan kan? Kita sepakat barangkali ya Bu ya. Nah, akan memperbaiki kualitas pertanyaan-pertanyaan ke depan sesuai dengan standar yang kita inginkan atau standar pertanyaan yang berbobot. Nah, tapi Bu, ini saya ingatkan nih, pertemuan kita ini sudah hampir selesai nih percakapan kita ini. Saya ingatkan ya Bu, diisi ya Bu lembar observasinya untuk CGP hasil percakapan kita ini supaya bisa ada dokumen kita dan bisa diingat sebagai catatan kita untuk perbaikan ke depan ya Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Ella. Banyak Pak. Terima kasih Bu Ella. Sudah cukup kira-kira Bu Ella ya? Ya Pak. Sudah cukup kira-kira Bu Ella? Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Berarti percakapan kita ini sudah bisa kita akhiri. Semoga kita bisa bertemu lagi pada percakapan berikutnya. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tetap semangat. Terima kasih Pak. Oke Bu.